Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Harta dalam pembelajaran matematika. Baik, kita pada kesempatan ini akan belajar tentang kesebangunan. Jadi kesebangunan adalah bangun-bangun yang sebangun. Kita akan belajar tentang bangun-bangun yang sebangun. Bahwa di sekitar kita itu banyak bangun-bangun yang sebangun. Bisa Anda sebutkan? Sudah tahu artinya sebangun? Bangun-bangun sebangun. Sebangun itu artinya dua benda yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Itu namanya bangun sebangun. Oke, bisa dipahami? Bentuknya sama, bentuknya bodoh, tapi ukuran besar kecilnya berbeda. Bisa Anda sebutkan? Ya. Oke, benar. Misalnya lingkaran. Lingkaran itu kan bentuknya seperti itu. Kalau ada 2 lingkaran atau 3 lingkaran atau 10 lingkaran, masih lingkaran-lingkaran itu walaupun ukurannya tidak sama besar kecilnya, tapi dikatakan sebangun karena bentuk lingkaran ya seperti itu, gitu. Lingkaran gitu. Gede ya seperti ini, gitu. Jadi selalu bundar begitu. Nah, karena kebundaran itu sama bentuknya, itu namanya sebangun. Ada lagi? Oke, baik, segitiga. Nah, segitiga sama sisi. Ini bentuknya seperti ini semuanya. Kalau yang besar gitu, nah, kalau sama sih bentuknya itu sama, bentuknya itu podo. Karena bentuknya sama maka dikatakan sebangun, segitiga sama sisi. Sebangun, apalagi persegi, iya. Persegi itu kan suatu segi 4, siku-siku, pastinya sama gitu. Ya, persegi ini kalau bentuk kecilnya seperti ini, besarnya juga persegi itu sama, seperti tegel, seperti ternit itu kan persegi itu. Yang ternit itu namanya dua bangun sebangun. Jadi asalkan bentuknya sama, ukurannya berbeda, walaupun ukurannya berbeda, itu dikatakan sebangun. Baik, bisa dimengerti? Nah, kalau sebangun itu ada simbolnya. Ini simbolnya seperti ini. Nah, ini simbol seperti F limpang, ini namanya simbol dari sebangun. Jadi kalau ada tanda ini dibaca sebangun, ini dibaca sebangun. Baik, nah, dua bangun yang sebangun itu akan memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Tiga atau punya segitiga seperti ini. Nah, ini sejajar. Nah, sudut di sini itu pasti sama dengan sudut di sini. Sudut ini pasti sama dengan sudut di sini. Itu. Kalau ini segitiganya siapa? Aku bernama A, B, C. Kemudian di sini ada D, E. Gitu. Maka segitiga ADE, segitiga ADE itu pasti sebangun dengan segitiga yang besar itu, segitiga ABC. Segitiga ADE sebangun dengan segitiga. Mengapa? Ini segitiga ini memiliki perbandingan sisi-sisi bentuknya. Bentuk segitiga ini kan sama tuh. Kita lihat sudutnya di sini. Ini sudut ADE itu sama besar dengan ABC. Sudut ADE itu sama besar dengan sudut ABC. Jadi kan berarti bentuknya sama. Bentuk di sudut ADE ini dengan bentuk di sudut ABC karena besar sama kan bentuknya. Oke, itu. Kemudian sudut AED ini sudut AED ini sudut titik ini itu sama besar dengan sudut ACB.
ACB sudutnya ini itu sama dengan besar dengan sini, berarti kan bentuknya sama, ya enggak, bentuknya sama ya, ini sama besar, ini bentuknya sama, walaupun ini agak kelihatan besar ini agak, tapi enggak, ini sebenarnya besarnya ini sama sudutnya. Kemudian DAE itu sama dengan BAC karena ini letaknya satu letak ini berimpit antara DAE dengan BAC itu kan berimpit, sehingga besarnya ini sama. Karena itu sama maka ya udah, bentuknya berarti sama. Nek bentuknya sama berarti namanya sebangun. Bisa dipahami? DAE sudutnya sama dengan sudut BAC ini karena berimpit. Ini keterangannya karena berimpit. Kalau yang ini ADE kok sama dengan ABC, dari mana? Ini kan sejajar. Karena sejajar, maka ini adalah dua sudut sehadap. Jadi ini adalah sudut sehadap. Ini materi kelas 7 ya. Dua sudut yang sehadap besarnya sama. AED dengan ACB juga sehadap. Dua sudut yang sehadap besarnya sama. Oleh karena itu, karena bentuknya sama, dilihat dari ukuran sudut-sudutnya yang sama, maka bentuknya sama. Ukuran sudut-sudutnya dalam dua segitiga ini sama besar, maka ini dikatakan bentuknya sama. Nek bentuknya sama maka sebangunnya ini. Jadi mengapa segitiga ADE dan segitiga ABC sebangun? Nah, karena bentuknya sama. Kok tahu bentuknya sama? Ini dilihat dari sudut-sudutnya ini sama persis besarnya. Begitu bisa dipahami. Nah, karena sebangun maka ini perbandingan sisi yang bersesuaian itu sebanding perbandingan sisi yang bersesuaian. Ini sebanding. Jadi setiap dua bangun yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Lihat segitiga ABC dan segitiga ADE. Nah, jadi sisi AD itu kan bersesuaian dengan AB. Jadi kalau Anda perhatikan segitiga di atas, sisinya AD ini kan bersesuaian dengan sisi AB. AD karena AB bersesuaian karena menghadap sudut yang sama. AD dihadapi sudut ini yang besarnya titik ini. AB juga dihadapi sudut ini ya, yang besarnya juga titik. Dua sudut ini besarnya sama menghadap sisi yang bersesuaian dengan AB. Kalau sisi yang AE, ini tentunya bersesuaian dengan sisi AC. Sisi AE ini menghadapi sudut ping ini, besarnya sama dengan sudut ping ini. Yang ini menghadapi ACO, berarti sudut yang sisinya bersesuaian. Satu lagi, nah, sisinya DE ini bersesuaian dengan sisi BC. Ini DE ini menghadapi sudut ini, BC juga menghadap sudut ini dalam segitiga yang besar ini. Nah, berarti karena ini sudutnya sama besar dari yang dihadapi oleh DE dan BC, nah, dikatakan bahwa DE bersesuaian dengan BC. Nah, karena perbandingan ini sisi yang bersesuaian, ini kata-kata perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding, maka ini dari sini maka ini berlaku ini setelah tahu.
Jadi kamu harus mencari dulu sisi persesuaiannya dulu dalam dua bangun itu. Maka ini kalau ini berarti berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kalau AD itu dibandingkan dengan AB, maka AE ini dibandingkan dengan AC ini sebanding. Sebanding. Jadi kalau DE dibandingkan dengan BC ini, AD bersesuaian dengan AB, kamu bandingkan. AE bersesuaian dengan AC, DE bersesuaian dengan BC, maka berlaku bahwa AD dibanding AB itu sama dengan AE dibanding AC sama dengan DE dibanding BC. Perbandingannya ini sama. Nah, ini 1, 2, di sini nanti juga akan 1:2, ini juga akan 1:2. Nah, ini 5:1 antara AD dan AB 5:1, maka AE dan AC juga 5:1, DE dan BC 5:1 juga. Nah, ini gitu. Nah, dari sini maka ini dapat diambil kesimpulan dari ada perbandingan seperti ini. Maka ini kalau mau menghitung salah satu sisi yang belum diketahui, itu kita tinggal mengambil sepasang dari perbandingan ini. Bisa AD per AB sama dengan AE per AC, atau AD per AB sama dengan DE per BC, atau AE per AC sama dengan DE per. Dari sini ini ada 3 perbandingan toh. Jadi bisa dicari bahwa AD dibanding AB itu sama dengan AE banding AC. Nanti akan bisa menghitung salah satu sisinya dari 4 sisi ini, bisa diambil, dicari salah satu itu, atau D dibanding AB itu sama dengan, maaf, DE ya ini. Sama dengan DE dibanding dengan BC, atau yang ketiga ini bisa AE dibanding dengan AC itu sama dengan DE dibanding BC. Nah, ini ada 3 perbandingan, ada 3 pasang perbandingan. Nah, ini akan bisa untuk menghitung salah satu panjang satu sisi dari 2 segitiga sebangun. Begitu bisa dipahami ya. Oke, ini adalah untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Di sini maka ketemu seperti ini. Nah, tolong dicermati, dipahami bentuk ini. Ini akan kita manfaatkan untuk menghitung panjang sisi-sisi segitiga. Kalau segitiganya itu sebangun. Oke. Jadi langkah pertama kamu harus mencari, kalau ada 2 bangun sebangun itu carilah dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Ciri sisi yang bersesuaian adalah sisi yang menghadap sudut dengan besar yang sama. Ini kalau di sini 5 derajat, sini 5 derajat, menghadap sisi AD, menghadap sisi AB, kan gitu. Misalnya 5 tuh, kalau sudutnya ini 5 misalnya gitu. Dan terusnya, dicari sisi-sisi yang menghadap sudut dengan besar yang sama, itu yang bersesuaian. Cirinya seperti itu. Baik, kita ambil sekarang contoh soal. Kita akan mengambil contoh soal itu ya. Contoh itu contoh soal hanya apa punya segitiga.
Tuh, ini saja, maaf ini baru gambarnya biar cepat saja. Kalau di sini misalnya 2 itu, kemudian di sini taruhlah 5, di sini X, ini yang sini X, di sini misalnya 14, itulah X, hitung X. Gimana ini menjawabnya? X nya ini X itu adalah sisi ini, dari sini sampai sini itu X. Bagaimana menjawabnya kalau seperti ini? Itu tadi kamu harus mencari perbandingan yang persen tadi, 2 ini persen dengan ini tadi. Nah, jadi ini perbandingannya, kamu harus menuliskan perbandingan ini adalah 2 dibanding dengan 2 tambah 5. Jadi panjangnya ini dibanding dengan panjangnya ini, kan segitiganya itu kan seperti itu penjelasan Pak yang tadi, sama dengan itu, ini bersesuaian dengan yang 14. Jadi X ini, sisi X itu bersesuaian dengan 14 karena menghadap sudut yang sama ini. Jadi X dibanding 4. Lihat terus bagaimana ini penyelesaiannya. Ya sudah, ini tinggal kalau ada perbandingan yang setara seperti ini, itu adalah perbandingan senilai, maka untuk menghitung X nya ini dengan perkalian silang. Kalau kita sederhanakan dulu, 2 tambah 5 itu 7, itu X per 14, sehingga ini dengan perkalian silang, jadi 7 kali X itu 7X, kemudian 2 kali 14, jadi kita tulis 2 kali 14 itu aja, tuh. Ini perkalian silang, ini kali ini tuh, kemudian yang ini kali sana. Nah, 7 kali X, 7X, 2 kali 14 tuh. Terus tinggal menghitung, berarti X nya adalah 2 kali 14 kan 28, 28 dibagi 7 kan itu X nya berapa? 4. Nah ini begitu. Jadi kalau ada segitiga seperti ini 2 segitiga sebangun yang ditumpuk jadi satu, mencari X caranya cari perbandingan gitu. Demikian anak-anak, bisa dipahami. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa dimengerti bagaimana cara menghitung salah satu sisi dari 2 bangun yang sebangun. Itu langkah pertama, pokoknya urutannya mencari perbandingan dulu. Ini mencari perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian, tidak boleh yang lainnya, harus bersesuaian. Kalau tidak bersesuaian tidak. Itu. Baik, terima kasih, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.